Kita beralih ke sorotan lainnya, peta koalisi di Pilkada Jakarta masih abu-abu. Setelah PKS mendeklarasikan Anies Sohibul, PKB nampaknya kecewa dan beralih mencari rekan koalisi lain. Sementara di internal Koalisi Indonesia Maju, masing-masing parpol masih menggodok nama calon yang diusung di Pilkada Jakarta November mendatang. Koalisi di Pilkada Jakarta masih sangat cair. Peluang poros ketiga muncul di Pilgub Jakarta terbuka setelah PKS mendeklarasikan Anies Sohibul. PKB yang sebelumnya juga akan mengusung Anies nampaknya berpaling dan mulai mencari calon lain. Model memborong begini, memborong figur untuk partai yang tidak memenuhi dan tidak punya golden ticket, menurut saya bahaya itu. Ya bisa bahaya dektel, bisa nggak dapat teman mitra koalisi. Alasan PKS mengusung Anies dan juga Sohibul karena dianggap merupakan pasangan yang ideal untuk maju di Jakarta. Biar bahwa pasangan ini menurut pandangan kami adalah pasangan yang ideal ya untuk Jakarta yang sudah dijadikan dan dideklarasikan sebagai kota global. Sementara itu, PDIP mempertimbangkan kader internal untuk maju di Pilkada Jakarta meski sebelumnya PDIP juga melirik Anies di bursa Pilkada Jakarta. Gelorakan oleh semangat untuk mendorong kader-kader partai melalui proses pelembagaan partai, sekolah partai, sehingga skala prioritas utama adalah kader partai yang kita dorong. Partai Amanat Nasional mengaku belum ada titik temu di Koalisi Indonesia Maju soal siapa sosok yang akan diusung di Pilkada Jakarta. Waketum PAN Yandri Susanto menyebut masing-masing parpol punya jagoan tersendiri. Terutama Jawa ya. Saya kira di Koalisi Indonesia Maju itu memang dibicarakan secara intensif karena masing-masing punya jago ya kan. Ini yang mau dicari titik temu dulu. PAN punya jago, Golkar punya jago, Gerindra punya jago, Demokrat punya jago. Kan nggak mungkin semua maju kan kalau ingin sama-sama satu koalisi. Nah inilah yang sedang kita ramu. Tapi bukan berarti nanti kalau di akhir pembicaraan itu ada tidak titik temu ya bisa jadi masing-masing bisa maju. Asal ada kandidatnya dan cukup koalisinya. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut situasi politik berubah saat Anies dan Ahok muncul di bursa Pilkada Jakarta. Golkar yang awalnya menyiapkan Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta mulai mempertimbangkan Ridwan Kamil kembali dimajukan di Pilkada Jawa Barat. Itu kami kan berasumsi ya, di Jakarta mungkin setelah Pileg dan Pilpres akan semuanya mulai dari awal, dari nol. Karena Pak Anies kan waktu itu menjadi calon presiden. Kita berhitung ya kayaknya rasa-rasanya Pak Anies sudah masuk di level nasional, kok turun lagi di Jakarta. Sejauh ini tidak ada satupun partai politik yang bisa mengusung sendiri calonnya di Pilkada Jakarta. Berdasarkan peraturan KPU tahun 2017, syarat pencalonan kepala daerah melalui parpol atau gabungan parpol yang memiliki 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pemilu DPRD terakhir. Sementara hasil perolehan kursi DPRD Jakarta pada pemilu tahun 2024, PKS mendapatkan 18 kursi, PDIP 15 kursi, dan Gerindra 14 kursi. Lalu ada Partai Nasdem dengan 11 kursi, PKB 10 kursi, dan PAN 10 kursi. Nama Anies, Ahok hingga Ridwan Kamil mencuat di Pilkada Jakarta. Meski koalisi partai pengusung masih dinamis hingga menjelang pendaftaran Pilkada pada Agustus mendatang.